Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Frasima Kusuma dari Prodi Manajemen dan NIM saya 210-11235. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman materi bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Darmina Barus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu ada hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata dan istilah, dan terakhir kalimat. Nah, di poin pertama yaitu ada hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah Indonesia, rentan waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa. Yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini, kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Pada abad ke-7, ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 688 Masehi. Pada abad ke-13, prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa terdapat kerajaan Islam. Pada abad ke-17, muncul karya-karya sastra Melayu. Nah, itu acuannya adalah kesusastraan Johor. Di abad ke-19, ada pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya, yaitu adalah Raja Ali Haji. Di abad ke-20, tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Di abad ke-21, terdapat peristiwa yang patut menjadi catatan, yakni Kongres Bahasa Indonesia. Berikutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara, dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tercantum pasal khusus, yaitu bab 15 pasal 36, dan juga dalam teks Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan negara, lambang identitas nasional, alat pemersatu keberagaman masyarakat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Berikutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional, dan bahasa resmi dalam pengembangan budaya. Terakhir ada variasi bahasa, ada lisan dan tulisan, resmi dan tidak resmi, bahasa dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bidang khusus, bahasa baku dan tidak baku, baku tulis dan baku lisan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 4 hal yang terkait dengan ejaan. 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, dan 4. Penulisan unsur serapan. Yang ke-1, pemakaian huruf. Huruf abjad yaitu huruf biasa dari A sampai Z. Huruf vokal yaitu huruf yang terdiri dari A, I, U, E, O. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, I, W, X, Y, Z. Huruf gabungan konsonan, gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital yaitu huruf pertama kata pada awal kalimat, dan terakhir ada huruf diftong yang terdiri dari AI, AU, dan OI. Kedua ada penulisan kata. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh atau asli dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Kata turunan adalah kata yang merupakan pengembangan bentukan dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Bentuk ulang adalah bentuk kata yang mengalami pengulangan. Gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran. Penulisan gabungan kata harus rangkaian dan tidak diberi tanda hubung. Suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Kata depan atau preposisi pada bahasa Indonesia menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Ketiga, ada pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik, biasanya dipakai di akhir kalimat. 2. Tanda koma, biasanya dipakai antara unsur suatu perincian atau pembilangan. 3. Tanda titik koma, dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat. 4. Ada tanda titik 2. 5. Ada tanda hubung. 6. Ada tanda elips, dipakai dalam kalimat yang putus-putus. 7. Ada tanda petik tunggal, dipakai untuk mengapit petikan. 8. Ada tanda kurung untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 9. Ada tanda kurung siku, dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata. 10. Ada tanda garis miring, dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun.
takwim atau tahun ajaran. Dan keempat, ada penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu diusahakan ejaannya disesuaikan dengan perubahan umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Poin yang ketiga itu ada kata dan istilah. Pengertian kata dan istilah. Kata, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Dan istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan keilmuan tertentu. Selanjutnya ada sumber kata. 1 bahasa Melayu, 2 bahasa daerah, 3 bahasa Sanskerta, 4 bahasa Arab, Persia dan Tamil, 5 bahasa Belanda, Inggris dan Portugis, 6 bahasa Cina, Latin dan Italia. Terus ada sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut. 1 bahasa Indonesia atau Melayu, contohnya tunanetra, pramuniaga, murni dan lain-lain. 2 bahasa-bahasa daerah serumpun, contohnya mudik, pondok, anjang sana, dan lain-lain. Yang terakhir bahasa asing, contohnya presiden, sistem, riset, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Penguasaan yang luas kosakata memungkinkan orangnya dapat menetapkan secara cermat yang mana di antara kata-kata bersinonim itu yang lebih tepat digunakan dalam konteks tertentu. Nah, dari uraian ringkas di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Di poin terakhir itu ada kalimat. Sugono menjelaskan bahwa sebuah pernyataan lisan atau tulis dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki 2 persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut yaitu unsur predikat, 2 permutasi atau perubahan urutan unsur kalimat. Setiap kalimat sekurang-kurangnya memiliki predikat. Dengan kata lain, jika suatu pernyataan memiliki predikat, pernyataan itu merupakan kalimat. Sedangkan suatu untaian kata yang tidak memiliki predikat disebut frasa. Ada unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Apa itu subjek? Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Objek, kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Dan pelengkap, kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Dan keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur-unsur subjek dan predikat. Jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni 1 berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya, 2 berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, dan berdasarkan susunan fungsi sintaksinya. Dan jenis kalimat yang lainnya ada kalimat tunggal, kalimat majemuk kompleks, kalimat lengkap, kalimat tak lengkap, kalimat biasa, kalimat inversi, kalimat permutasi, dan kalimat efektif. Baik, sekian pemaparan materi bahasa Indonesia yang sudah saya rangkum. Mohon maaf bila banyak salah dalam perkataan maupun penulisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.